Jika kamu pikir laut hanya dipenuhi hiu, paus, atau ikan biasa, tunggu sampai kamu melihat makhluk ini. Dengan mata besar yang berkilau, tubuh seperti jubah, dan kebiasaan makan yang aneh, makhluk ini tampak seperti alien, tapi bukan fiksi. Ini nyata, namanya Vampirtis invernalis atau vampire squid. Dalam video ini kita akan menelusuri bagaimana makhluk ini hidup di kegelapan laut. Mengapa ilmuwan menyebutnya vampire dan apa arti penemuannya bagi ilmu kelautan? Mari kita jawab di dalam video ini. Nama ilmiahnya adalah Vampire Squid from Hell. Nama ini muncul karena warna gelapnya, mata merah yang memantul, dan selaput jaring yang menjulur di antara lengannya, sehingga terlihat seperti jubah. Tapi, julukan itu menipu. Hewan ini bukan predator ganas, seperti yang dibayangkan orang-orang. Ukuran dewasa dari hewan ini kira-kira sampai 30-35 cm. Panjang tubuhnya bukan tentakelnya yang terpanjang. Vampire squid hidup di kedalaman besar, umumnya di kisaran 600-1200 meter. Beberapa sumber menyebut 300-3000 meter. Untuk area distribusinya di zona yang hampir tak tertembus cahaya dan seringkali memiliki kadar oksigen yang sangat teramat rendah, mereka benar-benar hewan laut yang kuat. Dalam kondisi yang hebat seperti ini, kebanyakan hewan laut tidak bisa bertahan lebih lama di sini. Tetapi cumi-cumi ini bisa bertahan sangat teramat lama. Untuk hidup di lingkungan miskin oksigen, vampire squid memakai darah yang mengandung tembaga, yaitu hemocyanin, yang lebih efisien mengikat oksigen pada suhu rendah dan tekanan tinggi dibandingkan hemoglobin. Ditambah metabolisme lambat dan gaya hidup hemat energi, adaptasi ini memungkinkan mereka bertahan di oksigen minimum zones. Ketika terancam, vampire squid tidak menyemprotkan tinta seperti kerabatnya. Ia melipat lengannya di atas, di kepalanya membentuk sebuah bola atau pineapple posture. Selain itu, ia bisa melepaskan bioluminescent musus atau awan bercahaya yang mengalihkan perhatian predator, memungkinkan dia melarikan diri dari predator yang ingin memangsanya. Alih-alih memangsa hewan besar, vampire squid memakan marine snow, yakni partikel organik yang perlahan turun dari permukaan, sisa plankton, bakteri, fragmen organisme maksudnya, yang sudah mati. Mereka menggunakan dua filamen panjang sebagai garuk sapu untuk menangkap partikel ini. Berbeda dengan banyak cumi-cumi yang bereproduksi sekali lalu mati, penelitian menunjukkan vampire squid bisa bertelur beberapa kali dalam hidupnya, mengindikasikan strategi reproduksi yang lebih berulang serta umur yang lebih panjang. Ini menjadikannya unik di antara Cephalopoda. Alasan kita hanya tahu sedikit tentang hewan ini dikarenakan laut dalam sulit sekali dijangkau, dikarenakan tekanan tinggi, laut yang sangat amat gelap, dan biaya pengoperasian yang sangat amat mahal untuk dieksplor. ROV dan submersible baru memungkinkan penemuan-penemuan tak terduga. Vampire squid mengingatkan kita masih ada banyak spesies dan perilaku yang belum dipahami di lautan bawah ini. Vampire squid hanyalah salah satu dari banyak makhluk laut atau yang kita sebut alien. Contohnya anglerfish, ikan yang ada lampunya di kepala. Lalu gulper eel, ikan yang memiliki mulut raksasa, dan giant squid. Terkadang mencapai ukuran raksasa juga hewan ini. Semua menunjukkan keragaman adaptasi di dalam laut yang dalam ini. Mitos dari hewan ini, vampire squid adalah vampir penghisap darah. Fakta, ia memakan detritus pasif yang menggunakan filamen untuk menyaring marine snow. Mitosnya, vampire squid seukuran monster laut. Faktanya, umumnya panjang tubuhnya kurang dari 1 meter tentunya. Jauh lebih kecil dari legenda monster-monster yang sering kita dengar.
Memahami makhluk-makhluk seperti vampire squid itu penting. Mereka memberitahu kita bagaimana ekosistem laut bekerja, termasuk bagaimana populasi dan perubahan iklim mempengaruhi rantai makanan. Kalau kamu ingin kita selami makhluk laut lain, seperti anglerfish, giant squid, atau jellyfish atau apapun itu, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.